Diduga, dana desa di Kabupaten Pringsewu hanya dihambur-hamburkan seolah jadi ajang korupsi. Aktivis Gerakan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Gemaki, soroti terkait dugaan adanya kegiatan kepala pekon yang ada di Kabupaten Pringsewu Lampung. Di mana seluruh kepala desa telah melaksanakan kunjungan pembelajaran ke Desa Bungursari, Purwakarta, Jawa Barat pada Rabu tanggal 6 November tahun 2024. Desa yang dituju tersebut, telah ditetapkan sebagai desa anti korupsi dan memiliki badan usaha milik desa, BUMDes, yang berkembang pesat. Pemberangkatan Kepala Pekon yang dimulai pada Senin tanggal 14 Oktober tahun 2024 hingga sampai Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024, di mana pemberangkatan yang dananya menggunakan anggaran dana desa tahun 2024, dengan nilai 13 juta rupiah untuk satu Kepala Pekon, dari 122 Kepala Pekon yang ikut di dalam studi tour tersebut. Dengan adanya kegiatan perjalanan ke Desa Bungursari Purwakarta, Jawa Barat itu, ternyata didanai oleh pihak ketiga, dikarenakan dana desa 40% yaitu tahap 2, belum ada pencairan khususnya di Kabupaten Pringsewu. Dengan adanya dugaan tersebut, menurut dari keterangan salah satu aktivis Gemaki, dalam kurung Gerakan Masyarakat Anti Korupsi, Saudara Mahmudin menjelaskan kepada awak media ini, pada Kamis tanggal 7 November tahun 2024, pelaksanaan kegiatan studi tour tersebut hanya sia-sia, dengan menghambur-hamburkan uang rakyat saja. Maka dari itu, mungkin dalam waktu dekat ini, kami akan mendatangi siapa orang ketiganya, dan seluruh abdesi untuk mempertanyakan rincian penggunaan LPJ, dan saya rasa abdesi mengetahui hal itu, ya bila memang hal itu sudah sesuai dengan fakta, saya rasa abdesi kecamatan dan kabupaten tidak akan keberatan untuk dipintai keterangan. Nah, selaku aktivis gerakan anti korupsi ya, apa tanggapan Bapak terkait Kepala Pekon Kabupaten Pringsewu yang melaksanakan studi tour ke Purwakarta pada tanggal 14 Oktober lalu? Ya baik, terkait itu adanya studi tour semua Kepala Pekon yang ada di Kabupaten Pringsewu, jadi mereka ini berangkat menggunakan anggaran dana desa, dana pekon, dengan nilai 13 juta ya untuk satu kepala pekon ini. Nah, sedangkan artinya pemberangkatan itu ke daerah Purwakarta, Jawa Barat. Tujuan itu studi mengunjungi desa anti korupsi. Saya lupa itu nama desanya itu di sana. Dan mereka studi juga ada di situ desa itu BUMDesnya maju, ya kan? Nah, sedangkan analisa saya berdasarkan data dan fakta jaringan pencegahan anti korupsi, banyak kepala pekon di Kabupaten Pringsewu ini tidak pernah menganggarkan itu BUMDes, sedangkan mereka hanya pembelajaran kegiatan-kegiatan buang-buang anggaran saja. Nah, jadi menganggarkan tidak, sudah sekian tahun mereka menjabat. Ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun, BUMDes itu tidak pernah dianggarkan. Ya kan? Nah, kalau terkait masalah desa anti korupsi, ngapain jauh-jauh ke Purwakarta sana? Ya kan? Itu kan uang rakyat, uang masyarakat. Artinya di Provinsi Lampung ini juga ada desa anti korupsi itu. BUMDes yang berjalan di sini juga tentunya ada. Nah, jadi saya rasa itu hanya main ya, menghambur-hamburkan anggaran aja dan tidak prioritas. Itu menurut saya. Nah, sudah tentu itu anggaran itu yang digunakan oleh Kepala Pekon seluruh Kabupaten Pringsewu itu Ya. Sudah jelas artinya menggunakan anggaran dana desa ya Pak ya? Iya, mereka menggunakan dana pekon, dana desa. Artinya tahun anggaran di 2024 ini itu ditalangi ya, didanai oleh pihak ketiga.
didanai oleh pihak ketiga karena dana desa, dana pekon mereka ini pada saat memberangkat itu memang belum pencairan. Nah, jadi di situ hemat saya dari Bandar Lampung, ini tolak ukur aja. Dari Bandar Lampung itu, dari Pasar Tengah itu kita naik bus pariwisata. Ongkosnya itu ke sana itu 450.000. Oke, kita 500.000 kan. Berarti PP itu 1 juta dong. Betul. Kita mahalkan hotel di sana 1 juta berikut makan. Berarti mereka pemberangkatan cuma 3 hari itu. 3 hari 3 malam ya kan. Berarti 3 juta, 4 juta dong semestinya. Jadi kami menduga itu terjadi markup di situ. Nah, jadi artinya itu harus lihat APH untuk memeriksa itu. Nah, jadi seperti itu. Untuk harapan Pak Mahmudin sendiri untuk terkait permasalahan ini supaya ada tanggapan dari pihak terkait, harapannya apa Pak? Ya artinya saya nggak mau berharap itu ya, dan harus itu instansi yang ada ini di situ untuk memeriksa, tentunya pihak inspektorat ya, Polres dan Kejari, ya artinya itu harus diperiksa, bukan berharap, itu wajib diperiksa karena saya memiliki data-data pengiriman ya, ada yang sudah bayar juga gitu. Nah itu saya memiliki hal itu, jadi saya akan bikin pengaduan lah. Jadi kembali ke anggaran tadi Pak ya, ke anggaran tadi artinya kan ini ada salah satu orang ketiga yang menalangi. Iya. Artinya dana yang sudah dipakai sekarang ini akan dibayarkan pada pihak ketiga. Enggak, maksudnya begini, artinya akan dibayarkan 2025 mendatang begitu? Enggak, di tahun 2024 ini. Oh 24. Kan tahap 2 mereka baru pencairan nih. Udah mulai pencairan, tapi pada saat tanggal berapa tadi pada saat pemberangkatan itu? 14 Oktober. 14 Oktober itu mereka belum pencairan. Jadi ada yang menalangi tapi di situ terjadi markup. Ada mainan di situ. Dugaan saya ya itu seperti itu. Nah, Pak, selain kegiatan study tour, Pak, menurut Bapak apalagi Pak yang kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan yang menurut Bapak janggal, Pak? Iya. Di tahun anggaran 2024 ini Kepala Pekon se-Kabupaten Pringsewu itu ada yang disebut oleh Abdesi Pak Daryanto, Kecamatan Gadingrejo. Artinya itu ada dana kebersamaan DPK ya, kalau mereka itu Abdesi. Nah, itu dana kebersamaan itu senilai 60 juta. Nah, di tahun 2024 ini, dan itu saya rasa terjadinya hal yang penyimpangan juga, dan itu harus di cross check juga oleh pihak APIP dan Kejari, Polres ya. Nah, karena saat diminta penjelasan pun, artinya DPK Kecamatan Gadingrejo Pak Daryanto tidak memberi penjelasan yang real. Nah, jadi itu. Nah, dana 60 juta itu Pak, 60 juta itu per desa apa per pekon apa satu global? 60 juta itu untuk satu pekon. Satu pekon. Nah, jadi kalau kita untuk ke semua ya, dari 9 kecamatan 126 pekon di Kabupaten Pringsewu kalau tidak salah, yaitu satu pekonnya 60 juta. Jadi artinya kalkulasi sekitar 7 miliar itu semuanya. Nah, itu yang harus diperiksa juga itu. Nah, jangan dibiarkan karena itu kemauan kepala pekon sendiri tanpa melibatkan BHP ya, nah, ataupun BPD. Banyak BHP dan BPD
ada ya, tapi mereka tidak memegang APBDes. Banyaknya seperti itu, bisa dicek itu. Dari Provinsi Lampung, Zohir Setiawan melaporkan.